Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah desentralisasi atau otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya desentralisasi atau otonomi daerah ini diharapkan supaya setiap daerah dapat mengelola dan mengawasi sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin. Pasti kalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi? Pada dasarnya, desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuan desentralisasi ini yaitu agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Desentralisasi menunjukkan beberapa hal dari segi fungsi pemerintahan, yaitu yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Yang berarti desentralisasi bertugas untuk meringankan beban pekerjaan yang ada di pemerintah pusat, sehingga pekerjaan yang dapat dialihkan kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, berarti desentralisasi selalu berorientasi ke depan dengan menghasilkan karya baru. Dan yang terakhir itu, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah dan dasar hukumnya. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan namos. Autos artinya sendiri, sedangkan namos artinya aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah memiliki landasan hukum dan tujuan tersendiri. Berikut landasan hukum dan tujuan otonomi daerah. A. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Berikut beberapa dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1900 tentang pemerintahan daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang keenam, Undang-Undang 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu ada 5, yaitu yang pertama untuk pemerataan wilayah daerah, yang kedua mewujudkan keadilan nasional, yang ketiga sebagai wujud pengembangan kehidupan demokrasi, yang keempat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, yang kelima untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerahnya. Otonomi daerah dilaksanakan pada setiap daerah di Indonesia, di mana daerah-daerah yang memiliki otonomi tersebut dikenal dengan daerah
Otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom meliputi unsur batas wilayah, unsur pemerintahan, dan unsur masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang asas dan prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan oleh negara Indonesia bukan berarti membebaskan seluruh daerah tanpa melakukan pengawasan. Untuk itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah harus memerhatikan asas dan prinsipnya. Berikut asas-asas dan prinsip dalam otonomi daerah. A. Asas otonomi daerah. Asas merupakan dasar yang menjadi panduan dalam melakukan suatu kegiatan. Hal tersebut juga berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana pelaksanaan otonomi daerah mencakup 3 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah mencakup 3 hal. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang meliputi kewenangan semua bidang dan pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik, luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, serta fiskal nasional. Yang kedua, prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Artinya, dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemerintah. Pemberian otonomi yang bertujuan untuk memperdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu prinsip kesatuan, real dan tanggung jawab, penyebaran, keserasian, dan pemberdayaan. Akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Setiap daerah memang menjalankan fungsinya sendiri dengan adanya otonomi daerah. Akan tetapi tidak semua urusan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat pemerintahan pusat maupun daerah yang memiliki kedudukan dan peranannya masing-masing. Serta penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketenagaran di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara juga, serta juga kewenangan dan fungsi pemerintah pusat di Indonesia. Kewenangan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah: A. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Itu adalah selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan lain diantaranya
Di antaranya salah satu itu ada dana perimbangan keuangan, ada sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pendayaan sumber daya manusia, serta konservasi dan standarisasi daya nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 2, yaitu tentang fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjalankan fungsinya masing-masing. Berikut fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, di dalam 3 fungsi pemerintah pusat terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama servicing function, yang kedua regulating function, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Di sini saya akan membahasnya satu persatu, yaitu kita mulai dari yang A tentang servicing function atau fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Yang berarti, dalam pelaksanaan pemerintah, tidak pilih kasih, tetapi semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Kemudian lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu tentang regulating function atau fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah itu sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan yang lebih dinamis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Fungsi pengaturan dalam pemerintahan pusat yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Nah, kemudian pemerintah memiliki 6 fungsi pengaturan, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Pada fungsi ini, pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern seperti sekarang ini. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Kemudian sistem ekonomi modern seperti sekarang ini. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Kemudian yang ketiga, terdapat menyediakan infrastruktur ekonomi, yang dimana agar sistem ekonomi bisa terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kompetisi. Kemudian lanjut yang kelima, menjembatani konflik dalam masyarakat, yaitu hal ini dilakukan untuk meminimalkan konflik yang dimana-mana, menjamin ketertiban dan stabilitas yang ada di masyarakat. Lanjut yang keenam, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu tentang fungsi pemberdayaan dalam fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi pemberdayaan ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, demikian penjelasan dari saya, yaitu tentang fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah.